Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertema kurikulum dasar kedua. A. Jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. 1. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak di mana anak sebagai objek belajar. 2. Mengapa pendekatan harus individual system? Karena kita akan tahu bagaimana karakter dan juga kesukaan anak sehingga kita bisa lebih mudah masuk ke dalam dunianya anak. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Memberikan layanan atau pembelajaran yang lebih efektif. 4. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Tugas seorang guru yaitu peran seorang guru mengajarkan serta membimbing anak-anak. Peran seorang murid memahami dan mengembangkan kemandirian belajar. 5. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system itu lebih fokus pada setiap individu, Sedangkan metode classic system itu fokus pada kelompok atau kelas secara menyeluruh. 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? 1. Mengenal peserta secara personal. 2. Menyesuaikan metode dan materi. 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Pembelajaran akan lebih efektif dan mengurangi ketertinggalan. 8. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasik sistem? Memudahkan di dalam evaluasi dan juga memupuk kebersamaan. B. Jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. 1. Apa pengertian variation skill? Pengertiannya adalah kemampuan untuk mengubah cara metode penyampaian. 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan agar penyampaian lebih efektif dan juga lebih menarik. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak-anak tidak merasa bosan dan menumbuhkan di dalam minat belajar sehingga anak-anak lebih mudah di dalam memahami materi. 4. Sebutkan 3 aspek belajar, yaitu kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu menghafal, memahami, dan memecahkan masalah. 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek efektif, kedisiplinan, rasa ingin tahu, dan juga kerjasama. 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, menulis, menggambar, dan melakukan eksperimen. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Mencampur ketiga aspek tersebut di dalam satu sesi belajar. C. Mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. 1. Apa yang dimaksud the law of effect? Suatu tindakan yang menyenangkan, orang cenderung akan mengikutinya atau mengulanginya. Tetapi, jika suatu tindakan tersebut tidak menyenangkan, orang cenderung akan menghindarinya. 2. Apa yang dimaksud the law of exercise? Yaitu sesuatu yang sering dilatih atau diulang sehingga seseorang memiliki pemahaman yang kuat, dan juga jika pemahaman tersebut tidak dilatih, maka pemahamannya akan hilang. 3. Apa yang dimaksud the law of readiness? Yaitu jika seseorang sudah siap secara fisik, mental, dan juga emosional, maka di dalam proses belajar akan berhasil.
Tetapi jika belum siap, maka hasil di dalam belajar tidak akan maksimal, bahkan tidak merasa nyaman. Sekian atas pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.